Kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bisa mengagungkan Sayyidina Muhammad SAW. Pengagungan Sayyidina Muhammad termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak hati di muka bumi cinta kepada Sayyidina Muhammad, tapi kosong dengan pentakdiman kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apabila seseorang yang beriman kepada Allah, pastinya berpandil, aku cinta lawan Sayyidina Muhammad. Tapi apakah memang ada pengagungan di dalam hatinya kepada Sayyidina Muhammad SAW? Salah satu cara jalan untuk pengagungan kepada Sayyidina Muhammad, salah satunya yaitu berjamaah membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pian rasakan aja ketika kita membaca qasidah memuji Sayyidina Muhammad berjamaah, itu pasti rasanya itu beda. Kenapa? Karena berjamaah. Pengagungan kepada Sayyidina Muhammad itu penting. Apabila kita mengagungkan Sayyidina Muhammad, berarti kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar apa kita mengagungkan Sayyidina Muhammad, sekedar itu juga cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan sekedar itu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang setiap perbuatan Allah Ta'ala itu jamil. Memandang setiap pekerjaan Allah Ta'ala itu bagus. Itu salah satu mensyukuri nikmat Allah. Makanya jar sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berpandir bahwasanya, berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwasanya manusia itu berhenti di maqam syukur. Yadhunnuna annahu fi maqamis sabr. Mereka itu kebanyakan manusia ketika diberi Allah Ta'ala musibah, inya itu di maqam sabar. Sebenarnya yang hakikatnya manusia itu harus tetap dan inya harus senantiasa di maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi bala oleh Allah, sabarkah, syukurkah? Amunnya orang tingkatan belajar, sabar itu bagus. Tapi amun orang sudah hendak naik kelasnya, artinya orang itu ketuju hadir majelis ilmu, berapa ilmu sudah yang didengarnya, berapa ilmu sudah yang masuk ke dalam telinganya, mulai berapa tahun ia menuntut ilmu, berapa tahun pian bermajlisan, misalnya talah berapa tahun, harusnya naik kelas sudah. Yang masalah sabar itu yang hanya orang yang belajar. Amunnya sudah rancak hadir majelis ilmu, maqam sabar itu diganti kepada maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat balak, alhamdulillah. Wah, nyaman benar telah amunnya itu. Makanya jalulun sudah di majelis yang malam tadi. Kullu ma yaf'aluhul mahbubu mahbub. Setiap apapun yang digawi, setiap apapun yang diperintah, setiap apapun yang ditetapkan oleh kekasih, itu pasti bagus. Pian sayang lawan Allah lah, pian cinta pada lawan Allah. Oh, belum cinta lawan Allah. Kadang dulu pandiran kita cinta lawan Allah, apakah gawian Allah yang ditakdirkan gasan kita menganggap itu adalah sesuatu yang bagus? Misalnya diberi yarhamukallah, misalnya diberi musibah, kita pandang, oh ini kekasihku pang memberi, nah senangkah kadakah? Amunnya orang itu sudah bagus sangkanya lawan Allah, setiap apa yang digawi Allah bagus terus. Nah, yang kayak itu membuka kunci kita, membuka pintu kita untuk masuk ke dalam maqam syukur. Mudah-mudahan kita bertahan masuk ke dalam maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan itu paling haris benarnya, paling benarnya hendak mengganggu orang itu. Kayak apa caranya supaya orang itu pada ingat lawan nikmat Allah. Nikmat bergerak itu, misalnya lah kita tuh diberi musibah, kawak ada bergerak masih. Itu aja jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang sahibul haul nih. Ketika kita telah bisi nikmat, kawak bergerak, kawak berdiam. Tapi rasakan kau bergerak kalau lah. Bergerak mah
Nah, biar dalam keadaan garing misalnya nih, atau dalam keadaan pusang nih, atau dalam keadaan banyak hutang, atau banyak ini masalah, dan bergerak tuh nah. Ayo, coba kan kau bergerak, pakai remote dulu kayak robot, nyaman lah. Menyerusak remote-nya kayak apa hendak berjalan. Mau tuh kalau kau berdiam, kada bergerak terus, mah bisa ketempihaan, berjalan terus. Ini kada kalau lah berdiam, istirahat, mah nyamannya. Itu masih memandang karena itu sudah gambaran bahwasanya nikmat Allah Ta'ala itu terlalu banyak lawan kita. Pun amunnya diberi Allah Ta'ala musibah, Allah hendak memberikan kita nikmat di atas daripada nikmat yang kita kada tahu hikmahnya. Udah tahu hikmahnya kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad inilah. Beliau makanya Sahibul Haul ini, beliau di dalam kitab itu disebutkan ketika itu beliau masuk ke dalam Masjid Ba'alawi. Di kota Tarim itu ada ngarannya Masjid Ba'alawi. Hampir setiap hari Nabiullah Khidir itu masuk ke dalam Masjid Ba'alawi. Ada pintunya, pintu menyepian bimbailun ulun ketaring mina ulun tampayakan ni lawangnya jone lawang ini rancak Nabiullah Khidir bulang-bulik. Biasanya amunnya hendak mengetahui ada orang pina aneh itu imbah asar sembahyang di Masjid Ba'alawi, hati-hati kalau pina itu Nabiullah Khidir. Banyak sudah orang menyaksikan bahwasanya imbah asar itu banyak menyaksikan bahwasanya Nabiullah Khidir itu masuk ke dalam Masjid Ba'alawi. Ketika itu suatu malam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad masuk beliau ke Masjid Ba'alawi. Ketika itu hening. Soalnya ada yang menjapai tangan sidin, tak dikacak tangan sidin. Sekalinya siapa yang mengacak itu? Oh, ternyata pedatuannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, orang yang pertama kali bergelar Al-Aidarus. Wahai Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini nadatu ikam. Oh, ditunjukkan sidin, ya qadha lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini na pakih muqaddam, ini na muhajir di dalam Masjid Ba'alawi. Makanya jara ulama di dalam Masjid Ba'alawi itu ma min makan yasjud fihi fil Masjid Ba'alawi illa fihi qad yasjud lahu al-muqarrabun ila Allah. Tempat di setiap shaf yang ada di dalam Masjid Ba'alawi itu itu kada kecuali pernah disujuti oleh bebuhan al-muqarrabin, orang para aulia Allah di dalam Masjid Ba'alawi itu. Ya mudah-mudahan kau berziarah kita kasih keberkahan insyaallah ke Masjid Ba'alawi itu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini daripada kehebatan beliau, orang para aulia Allah Ta'ala itu ada rahasianya di kitabnya, ada rahasianya di anaknya, di keturunannya, ada di mana di muridnya. Salah satunya yaitu di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan. Nah, orang yang kebiasaannya kitabnya itu bermanfaat benar, inya ma'andak rahasianya luar biasa di karangannya itu adalah Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi yang mengarang syarah Sahih Muslim, yang mengarang kitab Al-Adhkar, yang mengarang kitab Minhajut Talibin, itu karangannya berberkah, rahasia keberkahannya itu baca aja kitab beliau, insyaallah berberkah. Ada yang di dzurriyyat ini salah satunya siapa? Salah satunya yaitu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dzurriyyatnya luar biasa. Makanya ketika ziarah Hud di Sya'ban itu yang paling banyak, dan hari rayanya ziarah Hud itu adalah keluarganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Biar namanya ziarah Hud, ziarah Hud itu di Sya'ban itu paling banyak kena keluarga itu adalah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Hikmah benar itu pekuburan Nabi Allah alaihi salam di sana. Ada juga yang keberkahannya itu di muridnya siapa? Abu Hasan Asy-Syadzili. Salah satunya siapa? Abdul Abbas Al-Mursi. Itu seandainya Rasulullah itu jadinya apa? Seandainya Rasulullah itu hilang dari pandanganku sekejap mata, maka aku ini kada orang beriman.
Itu saking cintanya lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada memandang kecuali yang dipandangnya adalah nikmat, huwa ainur rahmah, ainun ni'mah. Siapa? Huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, melihat oh ini berkat Sayyidina Muhammad, Bang. Oh, melihat ini, oh ini berkat Sayyidina Muhammad, Bang. Ini ada. Oh, aku merasakan nyaman ini ada berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, aku kau majlisan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahari sidin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku kau beribadah berkat. Pokoknya yang dipandangnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu berkah dalam murid-murid beliau Abi Hasan Asy'adzili. Tapi jar ulama yang menggabungkan antara berataan ini, berkah dalam karangannya, berkah dalam dzurriyyatnya, berkah dalam apa? Berkah dalam karangannya, berkah dalam dzurriyyatnya, berkah apa maksudnya tadi? Murid-muridnya, yaitu yang mengumpulkan itu berataan adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya Habib Umar menyuruh ulun membaca kitab beliau. Pertama kali majlis di sini kalau lah. Jadi ulun minta pendapat Bib kitab apa yang ulun baca nih di majelis pertama kali di majelis jar beliau supaya dapatkan berkah, yaitu Iqra kitab An-Nasaihud Diniyah, yaitu yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah kan. Selama 10 lewat sudah. Apa? Beliau pernah berpandai, man arafna ma dhayya'nahu. Man arafnahu ma dhayya'na. Siapa yang kenal lawan kami, jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini orang yang paling lawas, terkenal di seluruh para aulia Allah. Beliau ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad orang yang paling lawas memegang maqam qutbiyah. Apa maqam qutbiyah? Yaitu jenderalnya daripada segala para aulia Allah. Paling lawas, berpuluh-puluh tahun beliau memegang qutbiyah itu. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau memandang apa? Siapa yang kenal lawan kami, jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ma dhayya'na, kami kada akan menyia-nyiakannya di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita menghauli beliau. Ya Allah, mudah-mudahan kita membaca kitab beliau. Beliau kenal lawan kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau kena di hari kiamat insya Allah. Tapi beliau berpesan bahwasanya setiap amal kita, setiap ibadah kita, ingatkan rahasia daripada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apapun gawian kita lah, tapi jangan berbuat maksiat, la haula wala quwwata illa billah. Berbuat memukul anak, la haula wala quwwata, jangan. Ketika kita apapun gawian kita, menuntut ilmu, gawian kita apa aja, ingatkan sir rahasia perkataan daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu akan menghilangkan sifat takabur, maka itu akan menghilangkan sifat riya, maka itu akan menghilangkan sifat ujub terhadap diri sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kada kawajuan selain pian, ya Allah memberikan kekuatan. Itu. Makanya pemulaan kitab sidin apa? Pemulaan kitab sidin la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu luar biasa. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau sebenarnya anak membaca kitab, tapi waktunya sudah tutup setengah 10 lewat sudah. Bacakan ada kan? Baca sedikit kalau lah. Jadi kesimpulannya karena kita baca bedarus kesimpulan daripada ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Itulah maka oleh karena itu orang mukmin harus berusaha sekuat tenaga
untuk menghindari dan menjauhinya. Sebenarnya sebenarnya yang mengulah kita rugi itu bukan karena kita kada berduit, tapi karena kita tergawi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak tahu kami hilangakan dosa itu, hadir duduk di majelis ilmu, agungakan Sayyidina Muhammad. Biar telah seagung seganal-ganalnya dosa kita telah dibandingkan dengan keagungan Sayyidina Muhammad. Allah taala lebih melihat mana? Melihat orang, ketika orang itu mengagungkan Sayyidina Muhammad, maka dosa kita itu seakan-akan halus. Kenapa? Karena kita mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jika ia melakukan sesuatu dosa, maka hendaklah ia segera bertaubat daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Ketika kita kada sengaja berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Ketika kita berbuat taat, Bang, bagusnya beristighfar juga kepada Allah. Ya, makanya imbas sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang bahari itu kayak itu mengatakannya astagfirullah yang pertama, ya Allah ulun minta ampun, ulun kada khusyuk, nah ya Allah. Itu istighfar yang pertama. 3 kali kalau lah imbas sembahyang kalau lah astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullah, harus diisi istighfarnya tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang pertama istighfarnya apa? Ya Allah ampuni, ya Allah ulun nak kada kau khusyuk sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah ulun nak ada beradab di hadapan pian ya Allah. Itu istighfar yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, yang pertama tadi apa? Yang pertama, ya Allah ulun minta astagfirullah, ulun kada kau khusyuk, ya Allah lawan pian. Yang kedua, napa? Ya Allah ulun kurang adab ngalawan pian ya Allah. Yang ketiga, istighfarnya napa? Istighfar ketika kita sembahyang, ya Allah ulun belum lagi mengerjakannya dengan sempurna yang pian handaki. Jadi istighfarnya yang 3 itu berisi. Ketika imbah sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imbah taat kita beristighfar. Imbah taat kadanya maksiat aja kan, kalau pina taat kita itu ada mengandung takabur di sana. Kalau pina di dalam taat kita itu ada mengandung riya di sana. Kalau pina di dalam taat kita itu ada ujub, diri kita bangga ketika kita beribadah. Makanya dalam taat itu pun kita disuruh untuk beristighfar. Kada untuk dosa ajalah. La ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan dosa-dosa serta mengetahui apa yang kalian kerjakan detik ini. Rasakan, biasanya kita itu Bapak itu kalau lah biasanya kami di sana itu disuruh Habib ketika bermajlisan, rasakan jamnya Habib, rasakan bahwasanya Allah taala mengetahui apa yang kita gawi detik ini. Detik ini Allah taala tahu. Orang yang memberi segala nikmat kepada kita itu tahu detik ini apa yang kita lakukan. Alhamdulillah Allah taala melihat kita dalam keadaan beribadah. Mudah-mudahan Allah menjaga ibadah kita lah, istiqomah dalam beribadah insyaallah. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Mereka menzalimi diri mereka hingga menyebabkan diri mereka ditimpa murkanya Allah dengan mendurhakainya. Makanya jar Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku tuh bingung jar Sayyidina Ali, apanya yang bingung? Orang itu mendapatkan sesuatu yang mengolahnya, asalnya orangnya kada berhasil, lalu orang itu selamat, tapi kada mau selamat. Antara orang tulah kada selamat lawan inya hendak mendapatkan selamat nyaman benar, tapi inya kada mendapatkan selamat. Kayak apa itu jar yang lain. Jar Sayyidina Ali wa huwal istighfar. Inya tahu bahwasanya di dirinya itu berdosa, cagaran celaka. Kalau lah tahu aja kuncinya hendak selamat beristighfar, koler juga beristighfar kepada Allah. Padahal itulah hendak selamat kah? Ketika menggawe kita nih hibak lawan dosa, kalau lah tahu sudah kuncinya supaya mendapatkan ampunan nih, yaitu bertaubat dan beristighfar. Tapi inya kada mau beristighfar lawan bertaubat kepada Allah. Nah itu aneh banget dari Imam Ali karamallahu wajhah. Nah itulah la ilaha illallah.
Dan siapa yang tidak bertaubat maka itulah orang-orang yang zalim, mereka menzalimi diri mereka hingga menyebabkan diri mereka ditimpa murka Allah dan mendurhakainya Allah. Kemudian terus melakukannya dan tidak bertaubat kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertaubat dan berjanji menerimanya serta mensifatkan dirinya dengan itu. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allah taala mensifatkan bahwasanya Allah taala itu Maha Pengampun, ghafirul dzambi wa qabilut taubi wa syadidil iqab, dzul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Artinya yang mengampuni dosa. Nah, Allah mensifatkan dirinya Allah taala pengampun dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Tapi ingatkanlah, sudah belum sampaikan majelis semalam kayak apa caranya beristighfar, yang beradab beristighfar lawan Allah Ta'ala tuh kayak apa. Sudah kalau semalam tuh jangan kita berharap bahwasanya istighfar kita yang hebat, bahwasanya istighfar kita yang banyak kada, kayak itu salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, merasa gara-gara istighfar ini nah kita diampuni Allah Ta'ala kada. Bukan karena istighfar kita yang hebat, bukan karena istighfar kita yang banyak, tapi karena emang Allah yang Maha Pengampun. Itu orang yang beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Yang mempunyai karunia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Maka renungkanlah itu ayat ini dan makna-makna yang mulia serta makna-makna lembut yang dikandungnya, yang menimbulkan rasa takut dan harapan. Dan selain itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yatadzakkaru illa man yunib wa Allah mukhlishina lahu-d-din walau qarihal kafirun. Artinya, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kesimpulan daripada ini berataan, kita disuruh oleh Al-Habib Abdullah Sahibul Haul agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita berataan insyaallah, dan mudah-mudahan dosa kita. Lalu ada pertanyaan kayak ini terakhir. Kayak apa jar amunnya ulun ni sudah juapang mahadiri majlis ilmu, ulun ni sudah juapang beribadah lawan Allah, tapi tetap aja hati ulun ni tetap aja gawian ulun ni timbul hendak menggawi maksiat saja. Nang kayak apa itu? Nang kayak apa? Jadi jar perguruan kita ini, apabila seorang hamba itu terkena musibah inya menggawi maksiat. Musibah terbesar itu adalah ketika kita menggawi maksiat. Itu musibah terbesar. Musibah terbesar untuk seorang hamba dibukakan hatinya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itu musibah terbesar. Lain musibah-musibah yang lain itu ada. Nah, lalu nangka ini, apabila kita telah menggawi maksiat, jangan kita itu lemah untuk bertaubat. Sebagaimana kita berbuat maksiatnya kada uyuh, jangan kita uyuh jua hendak bertaubat kepada Allah. Karena suatu saat karena ketika Allah melihat kesungguhan kita hendak bertaubat kepada Allah, sekalipun maksiat itu berulang-ulang, tapi di dalam hati kita hendak berbuat taubat kepada Allah. Karena suatu saat amunnya Allah bujur-bujur kita tenang. Kayak ini aja sudah. Orang bertaubat kebiasaannya maafun aja, kada ampi-ampi juga taubat sambal aja. Jangan kita itu lemah di hadapan syaitan. Syaitan jadinya ikan baru sebut taubat, ikan ini bapak aja bertaubat kayak kena tabulik pulang. Jangan kita lemah dengan pandiran syaitan itu. Jangan. Tapi kita kembali kepada ya Allah, ulun ya Allah hendak bertaubat ya Allah, tapi ulun masih kada kau ya Allah, bertaubat ya Allah, bertaubat. Sekalipun itu kena berulang-ulang jan perguruan kami, kena Allah melihat kesungguhan kita, kena Allah akan hilangkan sifat itu kena ketika kita sudah hendak meninggal dunia. Bahkan jan panihaya Tuhan jan Habib Umar napa, dan kehabisannya kena
Penghabisannya daripada itu, karena kita ada dalam hati kita hendak berubah, hendak bertaubat, penghabisannya diubah Allah maksiat yang lalu itu menjadi kebaikan di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang yang bertaubat, orang yang bujur-bujur bertaubat setiap hari, makanya kita tuh disuruh bertaubat paling tidak 100 kali. 100 astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bagus juga subuh dibaca sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan orang yang beriman dan inya beramal saleh, faulaika, mereka itu yubaddilullahu napa sayyiatihim hasanat, yang asalnya mereka itu menggawi maksiat yang sudah lalu tadi, lalu inya bertaubat, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti maksiat yang sudah inya gawi tadi ketika inya di hari kiamat hasanat, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahanlah segala dosa-dosa kita yang telah lalu menjadi hasanat. Tapi ingat akan bertaubat. Emang ada dua versi tafsir ayat ini, ada dua versi, tapi kita mau ambil yang itu aja. Artinya berubah karena segala dosa kita yang kita gawi tadi, karena kita bertaubat. Saking Allah Ta'ala maha pengampunnya, wa kana Allahu ghafur rahim pulang, maha pengampun penyayang pulang. Kenapa? Sudah diampuni, diubah Allah Ta'ala dosa-dosa yang telah lalu menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Rahimnya Allah, yang mudah-mudahan kita dapat mendapat ampunan Allah insyaallah lah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu kena diganti oleh Allah dengan kita bertaubat dengan Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Ini salah satu murid Habib Umar pertama kali yang sekolah di Darul Mustafa, salah satu ya bebuahan kekawanan Habib Jindan. Ini Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar, rancak bermimpi Sayyidina Muhammad SAW. Muridnya jenaka itu, apalagi keguruannya adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Habib Mundir, majelis Rasulullah di Jakarta, banyak orangnya biasanya telah, dan juga kainya Habib Ibrahim. Malam esok ingatakan siapa yang kada haur ke kitab situ haul, Habib Salim bin Ali As-Segaf. Ini pekayan daripada Habib Ibrahim bin Abdul Hamid bin Salim ya. Dan juga Syekh Muhammad Amin bin Yaqub Datu Amin di Banjar, kalian tahu lah, yang parak jembatan tuh ke bawah itu ada kubah Datu Amin. Yang mudah-mudahan kita dapat berkah berkah dari bubuhannya lah. Kita bertahlil sedikit gasan bubuhannya, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan bubuhannya, dan mudah-mudahan kita sebagaimana mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, kita mati berada dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah.